kita akan merana bahwa hal yang tidak diduga-duga setiap saat, setiap sehari semalam tentu ada kejadian yang di luar dugaan atau di luar estimasi atau perkiraan kita yang pasti akan terjadi. Namun akan diberitahukan kepada orang yang patut diberitahu, bukan berarti saya mengaku ya. Seperti kata alang-alang wulu geni, bumi wulu geni, tentunya tidak semua orang akan bisa menerima bahasa-bahasa yang demikian. Tapi uluk salamulyo atur bagyo wisuka nusantara Hong wilahing jati nuhuni ajat-ajati leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Saya selalu melantunkan uluk salam saya yang intinya hajat-hajat leluhur Nusantara, walaupun masih sulit untuk diterima dan belum secara seksama, apalagi ada yang jemput bola dari pihak-pihak tertentu yang berkompeten. Ya, saya merasakan ini masih saya melantunkan sendiri dan patut senantiasa saya lantunkan ya, karena ini mengenai hajat leluhur Nusantara tentunya hajat yang besar. Hajat yang besar yang perlu resiko besar, di mana untuk sementara ini yang saya jumpai itu belum secara maksimal untuk ibadahku, cara Pak Kiai, hidupku, matiku, untuk menunaikan hajat-hajat leluhur Nusantara ini, saya rasa belum ada yang sepenuhnya untuk bisa mengikuti kehendak leluhur. Namun saya tetap akan menyampaikan, walaupun tentunya masih banyak yang menampik, tentunya masih banyak yang kurang ngepasi, tapi tetap saya menyampaikan karena lakuning dino, lakuning condro, lakuning warso, kakukut dening lakune Toto Suryo amung siang lan wengi atau ratri rino lan ratri gitu. Artinya hanya dirangkum dalam sebuah kata-kata atau sirkulasi, yaitu sehari semalam ya. Ini lakunya Tata Surya itu, kita hidup berapa lama? Ya hanya sehari semalam, karena apapun alasannya, bulan itu apa, hari itu apa, hitungannya tetap sehari semalam lah. Dalam hitungan sehari semalam ini tentunya ada hal-hal yang di luar nalar, ya, ada hal-hal kejadian yang di luar dugaan lah. Kali ini saya patut menyampaikan pula sesuai dengan situasi dan kondisi yang bahwasanya banyak sekali doa yang di luar kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Artinya kita berdoa untuk apa, lalu bagaimana isi doanya dan sebagainya. Sekarang saya mengatakan bahwasanya banyak sekali doa yang tidak sesuai dengan dambaan Tuhan Yang Maha Esa. Mengapa saya mengatakan demikian? Rata-rata kaum sekarang itu kalau artis ya kepengen populer, bahkan tidak cuma artis, ulama saja kepengen populer. Artinya tidak ada muatan doa yang sungguh-sungguh. Untuk apa doa yang sungguh-sungguh yang saya maksud? Kalau istilah Jawa adalah untuk memayu hayuning bawono atau untuk rahmatan lil alamin, kalau kata Pak Kiai lah. Saya mengatakan demikian ini bukan berarti ada nada syirik atau kebencian kepada yang lain, namun kita sewajibnya hidup itu saling mengingatkan. Artinya muatan doa ini mesti membawa hikmah bagi dirinya dan bagi sesamanya, bukan muatan doa yang untuk mengisi dirinya mengenai hal-hal popularitas ya, lalu keduniawian. Bukan pula berarti kita mengesampingkan urusan dunia ya, karena apapun alasannya setiap manusia itu perlu sesaji diri. Sesaji diri yang saya maksud ya minum, ngerokok, ngopi, makan dan sebagainya, termasuk tempat tidur mungkin dan sebagainya, namun tidaklah berlebihan daripada misi dan visi tujuan hidup. Kalau dalam kata Pak Kiai itu ya, hidupku, ibadahku dan matiku untuk
semata-mata darmaning wajib atau untuk Allah Ta'ala kalau kata Pak Kiai lah. Saya akan merana bahwa hal yang tidak diduga-duga setiap saat, setiap sehari semalam tentu ada kejadian yang di luar dugaan atau di luar estimasi atau perkiraan kita yang pasti akan terjadi. Namun akan diberitahukan kepada orang yang patut diberitahu, bukan berarti saya mengaku ya. Seperti kata alang-alang wulu geni, bumi wulu geni, tentunya tidak semua orang akan bisa menerima bahasa-bahasa yang demikian. Jadi tentunya sekali lagi saya mengatakan tidak semua orang akan bisa menerima bahasa-bahasa yang demikian lah. Karena bahasa ini tentunya adalah bahasa yang sulit, bahasa yang tidak semua orang itu menerima, maka saya patut menyampaikan walaupun saya sendiri itu merasa pahit ya, pahit. Mungkin ada sebagian orang yang mengatakan, wah itu mengada-ada, wah mana buktinya dan sebagainya. Ketika saya mengatakan kafat nawa, tafsir saya adalah minggu wage atau minggu pahing, kok nggak terjadi lah, sama juga. Kanjeng Nabi meramalkan para nabi, yang saya maksud saya tidak terkultus kepada Kanjeng Nabi Muhammad, mengatakan atau menubuatkan atau mensabdakan bahwa kelak akan ada Imam Mahdi. Kok nggak muncul-muncul lah, berarti kan dia mohon maaf, beliau-beliau ini sudah tidak bisa dipercaya lagi lah. Kalau pertanyaan saya, beliau yang keliru atau kita yang tidak siap, tidak sanggup melakoni? Lah sekali lagi saya mengatakan, beliau yang keliru atau yang salah dalam mensabdakan atau keliru dalam mensabdakan, atau kita yang tidak siap meneruskan hajat-hajate para nabi, wali dan sebagainya. Lah saya akan mengutarakan, saya patut menyampaikan bahwa dalam tahun ini kemungkinan besar, ya sekali lagi kemungkinan besar, akan ada hal atau kejadian yang di luar dugaan kita. Lah, saya patut menyampaikan bahwa kali ini Jakarta sudah hiruk-pikuk mengenai polusi udara ya. Jakarta itu sudah hiruk-pikuk mengenai polusi udara, sudah polusinya ini luar biasa, lalu kemarau juga belum ada tanda-tanda hujan turun, karena yang bisa meredupkan debu itu kan air hujan ya, secara umum ya. Saya akan menyampaikan bahwa Jakarta ya, dan lalu Cilacap ya, Jakarta sekali lagi, lalu Cilacap, lalu Yogyakarta dan Bali kemungkinan dalam tahun ini patut sangat waspada. Sekali lagi, dalam tahun ini Jakarta, Cilacap, lalu Jogja dan Bali patut waspada. Dalam hal ini saya tidak menakut-nakuti, kasus nyatanya secara perlahan, sekali lagi kasus nyatanya secara perlahan, petunjuk yang saya terima mengenai alang-alang wulu geni ya, lalu bumi wulu geni, lalu dom tugel gewasok pajeng, lalu kalau cerita rakyat atau tutur leluhur itu menyampaikan pasar ilang kumandangela, ini kan sudah kewujud lah. Makin hari yang saya maksud petunjuk ini makin kasunyatan ya. Ana Semar bisa ngomong dan sebagainya, Kaki Ismoyo sekarang dunia maya, nyatanya juga internet ini sudah mendunia lah. Ini kasunyatan lah. Dalam kali ini saya menyampaikan sesuai petunjuk alang-alang wulu geni. Lalu dulu akan ada gempa di sebelah timur selatan Pulau Jawa ya. Di sebelah timur selatan stasiun kilometer Pulau Jawa lah. Untuk kali ini saya menyampaikan bahwa untuk Jakarta ya, intinya Cilacap, Yogyakarta dan Bali sesuai dengan kata-kata alang-alang wulu geni, bumi wulu geni, lalu akan terjadi gempa di stasiun kilometer Pulau Jawa ini, ya kurang lebih saya nggak mengatakan, nanti mungkin saya dianggap menakut-takuti. Jadi intinya patut waspada 4 kota ini, antara Jakarta, ya, lalu Cilacap, lalu Jogja, lalu Bali. Lah akan ada apa? Ya kita bisa menduga-duga sendiri dengan kemarin Bali ya, Pulau Bali ini terjadi gempa, angin puting beliung, lalu banjir dan sebagainya. Lah
Lalu Yogyakarta kemarin di Bantul berulang kali gempa, ada 2 atau 3 kali dan sebagainya. Ini patut waspada. Lalu sekarang Jakarta, lalu kemarin di Pangandaran. Lah, dalam tahun ini sekali lagi saya mengatakan tidak menakut-takuti tapi patut waspada. Lah, cirinya dalam konten saya telah saya sebutkan, manakala sudah antara matahari tidak terbit tertutup kabut ya, lalu buminya berkabut, lah ini patut waspada sekali. Dan takaran waktu yang saya maksud, kurun waktunya sampai 3 hari. Lalu harinya apa? Harinya kalau nggak minggu wage ya kafat nawa ya minggu pahing. Ini patut waspada sekali manakala matahari itu tidak keluar secara mutlak, namun terhalang oleh kabut sampai sehari penuh atau terhalang oleh awan yang warna putih. Ini patut kita sangat waspada. Kalau sudah mencapai kurun waktu 3 hari pada hari yang saya katakan tadi minggu wage, tentunya kita patut sangat waspada pada tahun ini antara Jakarta, Cilacap, Yogyakarta, dan Bali. Nah, lalu antisipasinya apa? Antisipasi untuk ini kemungkinan manakala yang mau meyakini ya, bukan kepercayaan, tapi ini mau meyakini sesuai petunjuk saya, semestinya memasang serban jaka kendil. Dilalah kersane ngalah, sing ora bisa dibantah kalau istilah Jawa. Sekali lagi, dilalah kersane ngalah, sing ora bisa dibantah. Ya, saya membuktikan dulu ketika ada gempa Pangandaran dan tsunami Pangandaran, gubuk saya pasangi serban jaka kendil itu hanya diloncati air. Lah, ini bisa ditanyakan ke Desa Karangbenda, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, tidak perlu dipercaya. Namun kalau ada yang mengatakan gubuk saya itu terseret air, saya berani mengatakan karena setelah tsunami saya ngecek ke sana, gubuk saya memang hanya dilingkari air. Lah, ini kasus nyata. Nah, artinya kemungkinan besar mbok-mbok terjadi Jakarta peristiwa yang kayak Turki ya. Gempa Turki 7,8 kan kemarin antara 6 bulan yang lalu terjadi gempa di Turki, nyatanya gedung yang tingginya sekian, tingkat sekian saja bisa roboh. Lah, kemungkinan besar manakala terjadi, antisipasinya dilalah hanya obrek-obrek, semestinya patut memasang serban jaka kendil. Lah, di antara yang kota-kota yang saya sebutkan tadi, ada patutnya bukan berarti saya menjadi taruhlah calo atau menjual petunjuk saya, tidak. Nah, namun saya patut menyampaikan dilalah kersane ngalah sing ora bisa dibantah, dilalah gedung itu tidak roboh umpamanya. Lah, ini patut saya sampaikan. Bagi yang meyakini ya monggo, tidak ya monggo. Yang jelas saya telah menyampaikan dalam tahun ini antara Jakarta, Cilacap, Yogyakarta, dan Bali patut waspada. Saya rasa demikian. Terima kasih.